Ya, ini materi yang saya akan bawakan. Saya tidak tahu juga kenapa harus dalam bahasa Inggris, tapi judul dari pembicaraan ini adalah mengenai menumbuhkan kreativitas di hati kita. Satu materi yang menurut saya tidak mudah untuk dibicarakan karena ini membicarakan hal yang sangat kompleks. Tapi baik, saya akan menyampaikannya bagi kita dengan gambar-gambar besar saja mengenai apa yang hendak kita pikirkan mengenai bagaimana menumbuhkan kreativitas di dalam hati kita. Nah, saya mulai dengan ini. Mungkin ada yang sudah baca buku ini, tapi kalau belum, ya harap banyak yang membaca buku ini. Ini buku simple saja, terbitan tahun 2019 yang lalu oleh Gramedia, judulnya Millennial Skill Everything. Di dalam buku ini membahas sedikitnya 50 hal yang dibunuh dalam tanda petik atau berubah dengan adanya perubahan generasi, ya, khususnya generasi milenial ini. Saya percaya bahwa semua mahasiswa yang sedang aktif di S1 saat ini adalah mereka yang termasuk kelompok ini, milenial. Nah, ada 50 poin, tapi saya ambil poin yang ke-49, yang judulnya Smartphone Also Kill Everything. Nah, ini yang dibahas adalah mengenai bagaimana smartphone itu kemudian menghilangkan banyak hal, mengubah pola hidup generasi. Nah, dia mulai dengan data ini. 90% milenial mengatakan bahwa dia tidak bisa lepas dari smartphone. Ini 90%. Ini survei di dunia ya, jadi bukan di Indonesia. 80% milenial mengatakan bahwa membuka smartphone adalah aktivitas pertama begitu mereka bangun tidur. Ya, mungkin saudara-saudara termasuk ada di dalamnya di 80% ini karena jumlah yang besar sekali. Kemudian 78% milenial menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk texting, ya, talking, tweeting, shopping, banking via smartphone. Kemudian 90% milenial menjepret foto setiap hari via smartphone. Ya, kalau saudara suka main Facebook atau main IG, pasti termasuk dalam 90% ini. Setiap hari. 54% milenial membayar apapun dengan mobile wallet via smartphone. Ada Oppo, dompet, dan macam-macam ya. Itu kalau bayar pakai ini dapat diskon juga. Kemudian 60% milenial percaya bahwa dalam 5 tahun ke depan apapun bisa dilakukan via smartphone. Dan itu kita sudah lihat sekarang ini terjadi. Nah, smartphone oleh penulis buku ini dikatakan dia ibarat seperti malaikat pencabut nyawa yang membunuh perangkat apapun. Dia diibaratkan seperti vacuum cleaner, ya, pembersih debu itu penyedot debu yang menyedot aktivitas apapun yang dilakukan oleh milenial. Jadi kalau di generasi saya orang kelupaan dompet itu orang kalang kabut. Kalau di generasi Anda ini, generasi milenial, kalau lupa HP atau ketinggalan HP, itu dia kalang kabut. Nah, ini dikatakan bahwa dia menyedot
seluruh aktivitas, karena semuanya kita lakukan melalui ini. Bahkan sekarang untuk kuliah pun melalui ini, ujian pun bisa melalui smartphone. Nah, dia berikan daftarnya. Ini sudah tidak cukup lengkap ya, karena sekarang sudah berubah lebih banyak lagi. Yang dihapus oleh smartphone ini kalender, kalkulator, buku notes, tiket pesawat, kartu nama, jam waker, MP3 player, voice recording, PDA, e-book, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bukunya mengenai Millennials Kill Everything. Ini buku bagus sekali ya. Kalau tidak suka baca yang panjang-panjang, baca pendek-pendek, lompat-lompat, nah ini bukunya. Dikatakan dalam kesimpulan bagian itu, ya, dalam catatan saya ini, apa yang hendak dikatakan di sini adalah generasi milenial adalah generasi yang berubah dan mengubah secara radikal. Jadi sampai ke akar-akarnya. Generasi yang mengalami apa yang disebut dengan disrupsi, era inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan. Kalau zaman yang lalu seminar ini kita perlu kumpul-kumpul di satu ruangan, tapi sekarang tidak perlu lagi, kita bisa gunakan aplikasi Zoom dan semua orang dari seluruh Indonesia bisa ikuti, bahkan dari seluruh dunia bisa ikuti kegiatan kita. Ini dia mengubah secara radikal. Nah, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang hebat? Ya, yang luar biasa, yang istimewa. Nah, pertanyaan ini memang tidak bisa dijawab secara hitam putih karena setiap perubahan atau kemajuan dalam bidang apapun selalu memiliki dua sisi yang berlawanan. Jadi satu sisi ada dampak positifnya, pada sisi yang lain ada dampak negatifnya juga. Nah, saya beberapa waktu yang lalu baru selesai membaca buku ini, Fear of Missing Out, ya, karangan Patrick McGuinness. Mungkin ada yang sudah baca. Ada dalam edisi Indonesianya, judulnya sama, Fear of Missing Out. Nah, di buku ini dia menggunakan istilah FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu adalah Fear of Missing Out. Nah, ini istilah yang orang ini, Patrick Guinness ini dia ciptakan. Apa yang dia mau bilang bahwa dengan istilah FOMO ini, adalah rasa cemas yang tidak diinginkan yang timbul karena persepsi terhadap pengalaman orang lain yang lebih memuaskan daripada diri sendiri. Biasanya lewat terpaan media sosial. Jadi yang kita lihat, kenapa orang pasang foto di media sosial, nah, dia ingin mengaktualisasikan diri. Ini loh, saya lagi makan di rumah makan ini, saya lagi coba kafe baru, saya lagi belanja ini dan belanja itu, dan ini dilihat oleh orang lain. Nah, waktu orang lain, followernya melihat hal ini, maka dia rasa cemas. Dia rasa cemas, ini pengertiannya. Karena keinginan, karena persepsi. Waktu dia lihat orang lain punya juga, dia ingin. Makanya kalau lihat komen-komennya di bawah, oh ini fotonya di mana, belinya di mana, dan lain-lain. Nah, kenapa ada pertanyaan-pertanyaan? Itu karena ini, rasa cemas. Takut ketinggalan. Yang kedua, FOMO itu artinya tekanan sosial yang datang dari perasaan yang akan tertinggal satu peristiwa atau tersisi dari pengalaman kolektif yang positif atau yang berkesan. Jadi, karena semua orang sudah menggunakan sesuatu itu, sudah belanja dengan menggunakan Shopee atau Bukalapak atau dan seterusnya, apalah saya tidak terlalu paham, maka itu menimbulkan orang lain juga ingin melakukan hal yang sama. Ini terutama untuk generasi milenial. FOMO. Nah, istilah lain yang muncul sebagai akibat FOMO itu adalah fear of better option.
Apa ini? Ketakutan karena terlalu banyak pilihan. Jadi media sosial itu selalu menyampaikan, menghadirkan banyak sekali pilihan. Iklan-iklan, lalu foto-foto orang memamerkan sesuatu. Akibatnya orang selalu dihadapkan dengan banyak pilihan dan dia susah untuk menentukan mana pilihan yang tepat. Ini definisi-definisinya. Dorongan yang diakibatkan oleh rasa cemas untuk menunggu sesuatu yang lebih baik berdasarkan persepsi bahwa mungkin ada alternatif atau pihak lain yang lebih menguntungkan. Dorongan untuk mempertahankan nilai opsi yang menghambat pengambilan keputusan sehingga tak bisa ditentukan. Atau perilaku yang membuat seseorang layak disebut ini, dia tulis seperti ini ya, saya kutipnya, brengsek gitu ya, seperti itu. Ini FOMO dan FOBO adalah dua hal yang menjadi warna dari generasi milenial ini atau orang yang hidup pada era postmodern ini. Nah, substansi dari kedua istilah ini adalah untuk menggambarkan bagaimana generasi era postmodern yang terikat dengan media sosial yang kemudian membuatnya mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan yang tepat. Tentu ada masalah-masalah lain yang menyangkut psikologi sosial, bahkan spiritual yang berhubungan dengan FOMO dan FOBO ini. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan pada bagian berikut adalah tantangan untuk mahasiswa teologi. Sehubungan dengan catatan Yuswo Hadi dan Patrick McGuinness di atas, saya ingin menyampaikan beberapa tantangan substansial mahasiswa teologi pada era milenial dan era postmodern ini. Jadi era saudara-saudara ya. Yang pertama, mahasiswa teologi selalu hidup dalam masa yang mengalami akselerasi, percepatan perubahan. Tiap hari terjadi perubahan. Ya, kalau rajin gunakan media sosial, saudara lihat ya, muncul aplikasi baru, muncul tools-tools baru untuk melengkapi dan makin menyempurnakan media sosial ini. Kalau saudara baca buku-buku tertentu, misalnya buku judulnya Four, nah itu media sosial dirancang sedemikian rupa sehingga dia bisa mempunyai jiwa, ya dalam tanda petik. Dia tahu keinginan dari manusia, dari pengikutnya. Nah ini menggambarkan mengenai saudara-saudara dan saya hidup dalam ini. Akselerasi perubahan yang terjadi secara cepat dan terus-menerus. Tidak ada ide yang dapat bertahan lama. Ya, kalau nanti saudara mau tulis skripsi, lalu saudara konsultasi dengan dosen, lalu saudara mau tulis yang menurut saudara ini belum pernah ditulis orang, nanti dosen-dosen yang berpengalaman dia bilang, oh ini sudah ada nih tulisan ini nih, sudah ada mahasiswa semester angkatan keberapa sudah tulis gitu. Jadi tidak ada pemikiran yang benar-benar bisa bertahan. Pemikiran orisinil yang benar-benar baru, yang olehnya dapat disajikan sebagai sumbangan pemikiran kreatif. Ya. Jadi ini tantangan. Kita akan melayani atau kita sedang melayani masyarakat yang modern dan kondisinya seperti itu. Nah, tantangan yang berikut, Alkitab dianggap oleh sebagian pemikir, khususnya pemikir liberal, tidak relevan dengan akselerasi perubahan yang terjadi dewasa ini. Nah, ini tantangan yang menurut saya ini paling sulit. Mahasiswa harus berjuang untuk berdialektika dalam mengajarkan pemikiran-pemikiran Kristiani yang Alkitabiah. Apakah mahasiswa teologi sanggup? Karena dunia di luar sana dia berkembang lebih cepat, sedangkan Alkitab itu dianggap sebagai warisan lama, pemikirannya sudah tidak relevan. Nah, pertanyaannya apakah pendidikan tinggi teologi sanggup mempersiapkan mahasiswa dalam proses dialektika itu? Artinya dialektika itu
bersoal jawab, menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar sana. Apakah bisa? Tantangan yang ketiga, mahasiswa teologi dan juga para teolog berhadapan dengan nilai-nilai relativisme, di mana kebenaran dapat bersumber dari mana saja, tidak harus berasal dari Alkitab. Nah, bagaimana membuktikan kebenaran Alkitab yang final dan absolut di tengah-tengah pemikiran yang relatif itu? Ya, nanti saudara lihat kalau melayani anak-anak muda, mengajar sekolah minggu saja misalnya, nah mereka sudah lebih tahu banyak, lebih hebat pemikirannya. Orang tua dan anak-anak soal teknologi mereka sudah tahu, dan karena big data, informasi yang terus-menerus mengalir dan masuk dalam pemikiran manusia, maka dia makin banyak pilihan-pilihan, pilihan khusus mengenai kebenaran. Nah, pertanyaannya, ini kebenaran yang benar-benar benar ini yang mana? Gitu. Tantangan yang berikut adalah ini. Mahasiswa teologi dan tentunya para teolog perlu berpikir integratif. Bagaimana mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semua bidang ilmunya, ilmu lainnya dengan teologi Kristen. Ini adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Nah, kalau saudara rajin-rajin berminat dengan teologi, saudara akan lihat banyak penelitian mengenai teologi yang integratif. Bagaimana berhubungan dengan filsafat, bagaimana berhubungan dengan ekologi, berhubungan dengan sosiologi, ya pemikiran-pemikiran para sosiolog. Nah, itu yang namanya teologi integratif. Ya. Nah, apakah orang sanggup untuk itu? Ya. Yang kelima, mahasiswa teologi dan para teolog juga akan dihadapkan pada banyak pilihan kenyataan. Manakah yang mempengaruhi mana? Gereja mempengaruhi dunia atau dunia mempengaruhi gereja? Nah, saya contohkan ya, ini yang paling jelas. Kalau saudara lihat kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan, dengan musik, dengan lighting, dengan apa penari-penari, ya pakai asap-asap dan lain-lain, kita sudah jadi bingung ini kita ada di gereja atau kita ada di klub malam, ya di dunia apa di apa istilahnya di pub-pub lah. Jadi kita jadi bingung ini sebenarnya gereja yang mempengaruhi dunia atau dunia yang mempengaruhi gereja. Nah, mengapa seperti itu saudara-saudara? Karena gereja jadi susah kalau dia tidak menyesuaikan dengan dunia, nanti anak-anak muda tidak suka lagi. Kira-kira seperti itu tantangannya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke harapan atau ke substansi ceramah ini, yaitu mengenai kreativitas. Nah, kreativitas itu bawaan, bentukan atau apa? Gitu ya. Saya mengutip harus pakai kamus ya supaya kita punya pemahaman istilah yang sama. Apa itu kreativitas? Ini menurut Merriam-Webster ya, kamus dunia ya. Kamus yang paling top lah. Dia katakan kreativitas itu ability to create, kemampuan untuk mencipta. Ya. The quality of being creativity. Kualitas untuk menjadi kreatif. Kata yang memiliki pengertian serupa dengan itu yaitu antara lain cleverness, kepandaian, kreativitas, imajinasi, imagination, kepandaian, kecerdikan, inovatif, penemuan atau daya temu dan keaslian. Kreativitas juga
adalah menurut ini Oxford Dictionary, the use imagination of original ideas to create something. Artinya yang namanya kreativitas itu adalah bagaimana menggunakan imajinasi atau ide yang orisinil untuk menciptakan sesuatu. Dan terus terang ini kalau pengertian ini digunakan maka susah. Karena seperti saya katakan di awal bahwa Alkitab sendiri bilang tidak ada sesuatu yang baru. Ya. Tidak ada yang di Pengkhotbah pasal 3, tidak ada yang bisa bilang. Karena yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah, dari pengertian-pengertian yang ada ini memperlihatkan bahwa kreativitas berkorelasi langsung dengan kemampuan, kepandaian, imajinasi, inovasi, dan originalitas. Jadi kalau saudara punya hal-hal ini, maka bisa menjadi seorang yang kreativitas, seorang yang kreatif. Punya kemampuan, berpikir di atas rata-rata, punya kepandaian, punya imajinasi, daya hayal, punya inovasi, dan ini mesti asli. Kalau orang Indonesia itu katanya suka niru-niru, ya, dan itu kita lihat di mana-mana. Peniruannya banyak. Nah, sekarang saya bicara mengenai Alkitab, ya. Sejak Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladannya, maka salah satu hal mendasar yang diberikan Allah kepada manusia adalah kemampuan untuk mencipta. Menciptanya pakai tanda petik ya, atau kreatif. Namun ada perbedaan yang mendasar antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai pencipta. Ya, itu pencipta huruf besar dan pencipta huruf kecil. Kata Ibrani bara yang diterjemahkan sebagai mencipta hanya digunakan untuk Allah saja sebagai subjek dalam Alkitab Ibrani. Ya, ini kata bara. Sebagai pencipta, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Sedangkan manusia menciptakan dari yang sudah ada. Creatio ex material. Jadi mencipta yang sudah dari yang sudah ada. Kata Ibrani asah ini digunakan, dipakai untuk manusia dan juga Allah. Jadi Allah bisa menciptakan dari yang belum ada menjadi ada, tapi juga bisa menciptakan dari yang sudah ada untuk ada lagi. Misalnya manusia diciptakan dari tanah, ya. Tanah itu sudah ada, lalu dia diciptakan. Kita menciptakan kursi dari kayu yang diciptakan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan kata bara dan asah ini memiliki makna yang berbeda. Itu sebabnya tidak ada manusia yang benar-benar mencipta. Kalau kita menggunakan istilah mencipta lagu, itu bukan berarti bahwa lagu itu belum pernah ada. Tidak, lagu itu sudah ada. Tapi sudah ada orang lain yang menciptakan lagu, lalu kita mengambil nada-nadanya, kita punya kemampuan lain, lalu kita menciptakan. Jika lebih tepat, jika manusia disebut sebagai penemu, menemukan apa yang diciptakan sang pencipta. Apa yang diciptakan atau dibuat atau ditemukan manusia sekarang merupakan hasil inovasi dari budaya yang sudah ada sebelumnya. Ini ada buku Crouch, nanti saya perlihatkan pada bagian terakhir. Dia mengatakan bagian ini, ya, apa yang diciptakan atau yang dibuat atau yang ditemukan manusia sekarang merupakan hasil inovasi dari budaya yang sudah ada sebelumnya. Ya. Televisi yang sekarang ini, ya itu merupakan bentukan dari inovasi dari televisi model pertama. Handphone yang kita gunakan tanpa kabel ini merupakan pengembangan dari apa yang diciptakan oleh Alexander Bell pada abad-abad yang lalu.
Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang betul-betul baru. Manusia lebih tepat disebut sebagai penemu. Nah, di dalam Alkitab ada kisah ini mengenai Bezaleel dan Aholiab. Nah, dikatakan, nanti saudara bisa baca di sini, Keluaran 3 ayat 1 sampai 11, 35 ayat 30 sampai 36 ayat 4. Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, ya, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam perkataan. Moderator, waktu saya berapa lama lagi? Moderator? Halo? Masih ada sekitar 16 menit lagi, Pak. Oke. Kasih tahu ya kalau sudah mau selesai. Nah, baik, Pak. Dikatakan juga aku telah menetapkan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada Musa ini. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ya. Ini dalam rangka proyek apa? Ini dalam rangka proyek pembangunan kemah suci. Jadi untuk membangun kemah suci itu yang merupakan bangunan lambang kehadiran Tuhan, Tuhan siapkan orang-orang tertentu. Bentar ya. Pak, aman, Pak. Nah, pembangunan kemah suci dan semua perkakasi yang ada di dalamnya yang dikerjakan Musa, Bezaleel, Aholiab, dan para ahli tidaklah berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Tetapi Allah telah memperlihatkannya sebelumnya kepada Musa di atas gunung. Ini bisa dilihat dalam ayat-ayat perjanjian lama maupun ayat-ayat perjanjian baru. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah digunakan kepadamu di atas gunung. Jadi Musa lihat di atas gunung, contoh kemah suci itu Musa rekam dalam pikirannya dan dia turun dan Tuhan siapkan orang ahli tadi. Bezaleel, Aholiab, dan orang-orang ahli. Nah, ini dikutip 2 kali dalam perjanjian baru, ayat ini. Di Kisah 7 ayat 44 dan Ibrani 8 ayat 5. Jadi kemah suci itu adalah gambar atau model yang Tuhan sendiri siapkan. Tuhan suruh Musa lihat di atas gunung, lalu turun Tuhan siapkan orang ahli untuk kerjakan itu. Orang-orang yang kreatif. Dengan demikian, Allah tidak hanya menciptakan semesta, namun dalam hal-hal yang paling kecil dan sederhana sekalipun, ia turut campur tangan. Coba data STPA dulu. Ada suara ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah mendandangi bunga di padang, bukan di ladang ya, di padang. Seperti itu. Nah, sekarang ini bagian-bagian terakhir dari ceramah saya. Pertanyaannya sehubungan dengan judul Fostering Creativity in Our Heart adalah bagaimana menumbuhkan kreativitas itu dalam hati kita. Nah, saya catat bahwa terus terang ini adalah kondisi yang paling sulit untuk dibicarakan atau dirumuskan secara sederhana. Andy Crouch dalam buku Culture Making atau Mencipta Kebudayaan
itu dia menulis demikian. Hal yang harus kita pelajari tentang menjadi pencipta kebudayaan justru adalah sesuatu yang manusia anggap sebagai hal yang tersulit untuk dipelajari. Yaitu semua segi panggilan hidup kita dari awal ke akhir adalah satu karunia. Hal yang terpenting yang dibutuhkan kini adalah orang-orang Kristen yang sangat serius tentang membentuk dan mencipta, namun yang memikul keseriusan itu dengan santai. Yang tidak nekat mengubah dunia, tetapi yang selalu bangun tiap pagi dengan keinginan untuk mencipta. Jadi bagaimana menumbuhkan kemampuan kreativitas dalam hati kita, dalam jiwa kita, ini tidak gampang. Tapi menurut Andy Crouch, kalau orang punya keseriusan, ya, setiap kali dia bangun dia ingin mencipta, meng-create sesuatu yang baru, dia harus serius untuk melakukan itu. Nah, saya ingin menekankan 3 hal, ya. Yang pertama, kalau mau membangkitkan kesadaran itu, dia harus pertama punya self-awareness, mempunyai kesadaran diri. Bezaleel dan Aholiab beserta para orang ahli menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus. Mereka sadar bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Allah untuk melakukan tugas yang mulia. Mereka pasti sadar juga bahwa sebagai manusia mereka terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab yang besar dan mulia ini. Ya, bayangkan harus mengukir emas, harus menenun kain-kain berwarna, harus bikin alat-alat perkakas-perkakas harus buat tabut perjanjian. Nah, itu bukan pekerjaan mudah. Dan Bezaleel, Aholiab, dan para ahli mereka sadar bahwa mereka orang-orang yang terbatas. Nah, kesadaran ini meliputi pemahaman diri secara utuh. Sebagai manusia ciptaan Allah yang tertinggi, manusia berdosa yang ditebus, manusia yang memiliki potensi, manusia yang bergantung pada orang lain juga, manusia yang kelak akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Ini seperti ini, kesadaran diri ini seperti ini harus ada di dalam diri. Jadi kalau ada mahasiswa atau ada teolog yang sok tahu, sok pinter sendiri, rasa paling hebat, nah ini sudah gagal ini di sini. Dia tidak punya self awareness. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkannya? Lakukan dengan serius. Ini saya kutip Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau mau tulis skripsi, mau tulis tesis, mau bikin makalah, kerjakan dengan serius. Jangan copy paste, jangan cari di Google lalu rubah-rubah sedikit. Ya. Itu namanya plagiat. Nah, jangan suka nyontek kerjaannya orang, usaha sendiri. Nah, ini yang disebut dengan lakukan dengan serius. Salah satu ciri generasi milenial adalah bekerja dapat sambil berlibur. Ya. Orang main-main game tapi dapat duit. Nah, itu dia sedang kerja, kerjanya apa? Ya kerjanya main game itu, tapi dia dapat duit. Melakukan hobi sambil mencari uang. Kenyataan ini menyebabkan sulit membedakan antara bekerja atau sedang bersantai atau bermain. Kaum milenial dapat bekerja di mana saja dan tidak terikat tempat. Sebagaimana generasi-generasi sebelumnya. Kalau kami dulu kerja harus di tempatnya, harus punya target-target tertentu. Tapi generasi ini beda. Dia cara kerjanya beda. Kenyataan ini tidak bisa diubah. Namun yang paling penting yang selalu disikapi adalah bekerja dengan serius. Melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Ini hal yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi kesadaran diri, yang kedua harus serius. Apapun juga yang kerjakan dengan serius. Ya, baca buku, baca yang serius. Kerjakan tugas, kerjakan yang serius. Nah, dengan serius itu, dengan berpikir serius, maka kita bisa menghasilkan hal-hal, memahami hal-hal yang sedang kita lakukan, dan kemudian mampu menciptakan sesuatu yang berbeda. Dan bagaimana hal yang ketiga, supaya bisa menumbuhkan itu? Ajarkan kepada orang lain. Nah, Bezaleel dan Aholiab tidak hanya dikaruniakan Tuhan kemampuan dan keahlian untuk mengerjakan perkakas-perkakas tabernakel saja, namun mereka juga dikaruniakan Tuhan keahlian untuk mengajar. Ya. Dikatakan Keluaran 35 ayat 34, dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ini luar biasa. Jadi dua orang ahli ini, mereka harus ajar orang-orang yang punya potensi. Jadi para ahli yang lain. Nah, ini cara membagi kreativitas, menumbuhkan kreativitas diri dalam diri orang lain. Mengapa perlu mengajar orang lain? Selain karena pekerjaan ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan banyak orang, dengan mengajarkan kepada orang lain, maka potensi kreativitas dalam diri orang lain juga akan turut dihidupkan. Ini kata Crouch, kreativitas manusia menggambarkan kreativitas Allah. Apabila ia muncul dalam komunitas, pribadi-pribadi yang hidup dan mengasihi. Barangkali lebih penting lagi apabila tindakan itu berpartisipasi dalam memberdayakan potensi dari hal yang telah ada sebelumnya secara penuh dan menciptakan kemungkinan bagi hal yang akan datang kemudian. Jadi, ajar orang lain. Kreativitas tidak akan berkembang jika hanya disimpan atau digunakan untuk diri sendiri. Ingat perumpamaan orang yang punya satu talenta itu. Ya, dia hanya simpan dan omongnya banyak. Ini ciri-ciri orang kreatif itu begitu, banyak omongnya. Ya, tapi sedikit kerjanya.